Sejarah dan budaya ibarat dua sisi koin. Sejarah adalah proses manusia mengenal lingkungan dari masa lalu untuk masa depan, lalu hasil dari pengamatan tersebut menjadi budaya yang melekat pada para pelakunya. Di episode belusukan kali ini akan kita bahas tentang situs yang berada di Desa Gedong Sari. Situs Gumuk Ambeng terletak di Dusun Gedongan, Desa Gedong Sari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lokasi situs berada di puncak bukit dengan ketinggian 741 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju Gumuk Ambeng, jalan yang dilalui menanjak, karena memang letaknya berada di puncak bukit. Perjalanan pun tidak terasa melelahkan karena selalu disuguhkan pemandangan yang indah, menyejukkan mata. Akses jalan hanya jalan setapak di antara rerimbunan bambu dan kebun kopi. Dinamakan Gumuk Ambeng karena di atas bukit ini terdapat formasi batu-batu yang mirip nasi ambeng. Nasi ambeng adalah hidangan khas Jawa yang terdiri dari nasi putih dan lauk pauk di sekelilingnya. Nasi ambeng biasanya disajikan dalam selamatan dan dimakan beramai-ramai yang disajikan dalam selamatan sebagai tanda kesyukuran. Nasi dimakan beramai-ramai oleh 4 hingga 5 orang dewasa. Nasi disantap hanya menggunakan tangan saja atau dalam bahasa Jawa muluk, tanpa sudu dan garpu. Penyajian nasi ambeng mengandung permohonan agar semua pihak yang turut serta dikaruniai banyak rezeki. Di tempat ini sering diadakan syukuran saat ada yang punya hajat. Secara umum ambengan merupakan tradisi membawa makanan dari rumah ke masjid atau mushola yang dilakukan oleh warga desa. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati Isra Mi'raj. Di daerah lain Ambeng, tatanan makanan yang dipersiapkan untuk upacara adat Betawi. Makanan-makanan yang disajikan dalam ambeng dapat ditata di usungan, keranjang bambu, atau gerobak yang ditarik sapi. Kembali ke bahasan tentang situs Gumuk Ambeng. Menurut cerita yang saya dapat dari salah seorang warga, saya lupa namanya, Gumuk Ambeng ditemukan oleh seorang tokoh masyarakat dari Dusun Gedongan yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pak Tekek. Suatu hari, beliau mendapat mimpi didatangi oleh seseorang mirip dengan wali. Dalam mimpi tersebut diminta untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya untuk berkeliling Pulau Jawa dengan tujuan untuk mencari suatu desa yang dimimpikannya. Akhirnya beliau menemukan desa yang dimaksud dalam mimpinya dan menemui seseorang yang dimimpikannya.
Singkat cerita, beliau diminta untuk menggali tanah di sekitar desanya, tepatnya di Gedongan. Setelah menggali di berbagai tempat, akhirnya beliau menemukan Gumuk Ambeng. Dan akhirnya beliau tidak jadi berkeliling Pulau Jawa, dan hanya berkeliling di desa Gedongsari saja. Pada tanggal 24 sampai dengan 27 Agustus 2022, Balai Arkeologi Yogyakarta telah melakukan peninjauan lokasi di situs Gumuk Ambeng. Peninjauan ini berdasarkan informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung perihal temuan komponen batu-batu candi. Dalam lokasi Gumuk Ambeng dijumpai sebuah yoni dan struktur batu intak yang diduga bagian dari sebuah komponen bangunan candi, yaitu bagian bilik candi. Ada beberapa pendapat ini adalah yoni unfinished karena tidak ada lubang. Ada juga yang mengatakan bahwa batu tersebut yaitu lapik arca. Kalau menurut pendapat pribadi saya sendiri, setelah mengamati langsung dan membandingkan dengan beberapa data yang saya peroleh, batu ini merupakan dari yoni knockdown dan merupakan bagian bawah saja, sedangkan bagian atasnya entah kemana atau memang bagian atasnya belum jadi, masih menjadi pertanyaan. Yoni ini tergolong yoni yang ukurannya cukup besar, yaitu memiliki panjang kali lebar 1,2 meter. Kalau dalam keadaan utuh, bisa jadi merupakan yoni terbesar di Temanggung. Apa itu knockdown? Knockdown adalah sebuah konstruksi yang dalam pembuatannya menggunakan sistem lepasan atau bongkar pasang. Kenapa kok dibuat dengan sistem knockdown? Yang pertama, karena keterbatasan bahan baku, misalnya tidak menemukan bahan yang bisa dijadikan suatu benda yang utuh sesuai dengan yang diinginkan. Misal untuk membuat sebuah yoni dengan ukuran tinggi 1 meter, lebar 1 meter, si pembuat yoni tidak menemukan batu dengan ukuran seperti itu. Maka si pembuat mencari alternatif, mencari batu dengan ukuran yang lebih kecil sehingga bisa disusun menjadi sebuah yoni dengan ukuran tersebut. Sedangkan alasan yang kedua karena praktis, mudah dipindahkan. Nah, itulah beberapa alasan kenapa suatu benda dibuat dengan sistem knockdown. Secara umum, yoni merupakan tinggalan arkeologis yang berbentuk kubus batu dengan cerat di salah satu sisinya. Bagian atas terdapat lubang persegi untuk menempatkan lingga. Pada bagian atas juga terdapat alur yang mungkin digunakan untuk menampung cairan yang disiramkan pada lingga pada saat upacara, sedangkan cairan keluar melalui cerat yoni. Yoni kubus adalah bentuk yoni yang umum ditemukan di Jawa. Terdapat beberapa yoni dengan bentuk lain, seperti bundar yang ditemukan di Piak, yoni berbentuk segi 8 yaitu yoni gambar, dan yoni berbentuk persegi panjang yang diketemukan di Candi Sari Magelang. Yoni ada yang memiliki ornamen atau tidak.
Hiasan yang ada adalah pelipit-pelipit mendatar yang simetris pada bagian bawah dan atas sisi yoni, atau ditambah dengan pilaster yang berposisi tegak. Ukuran yoni pun beragam, dari kecil hingga besar. Umumnya yoni dibuat dari batu utuh meski berukuran besar. Namun ada juga yoni yang dibuat dengan sistem knockdown. Nanti pasti akan banyak video yang saya tampilkan mengenai yoni knockdown. Secara geografis, aspek keruangan lokasi Gumuk Ambeng berada di lereng dan kaki sisi timur hingga timur laut Gunung Sindoro, yang merupakan daratan Kedu. Area tersebut merupakan salah satu wilayah penting sebagai jejak peradaban Mataram kuno. Secara kronologi relatif pada awal abad 11 Masehi, sehingga kronologis relatif situs Gumuk Ambeng juga berada pada periode sekitar abad 11 Masehi. Keberadaan yoni di situs Gumuk Ambeng merupakan penanda utama sebagai bangunan candi berorientasi agama Hindu. Keberadaan dua bahan penyusun bangunan berupa batu dan bata diduga. Di situs Gumuk Ambeng ini pernah eksis bangunan candi berbahan batu dan pagar candi berbahan bata. Situs ini dikelola oleh pemilik lahan, yaitu Bapak Magno. Sekarang tempat ini dijadikan sebagai tempat berziarah. Terdapat makam yang berada di dalam bangunan gazebo yang terkunci dan hanya bisa mengintip di balik celah. Makam di sini memiliki nisan baru, namun saya tidak tahu siapakah tokoh yang dimakamkan di sini. Di luar bangunan gazebo juga terdapat makam yang tersusun dari batu candi. Menurut cerita warga yang sedang berkebun, makam ini sudah ada sejak mbah-mbahnya dulu. Dan konon katanya makam murid dari salah seorang wali. Oleh karena itu, Gumuk Ambeng ini juga dikaitkan dengan cerita Masjid Wurung. Menurut cerita dari salah seorang warga konon dahulu, tempat ini akan dijadikan sebuah masjid wali. Tetapi karena sesuatu hal, pembuatan masjid wali tersebut diurungkan. Di tempat tersebut pun masih terdapat beberapa puing-puing sisa bangunan masjid tersebut, seperti adanya batu sajadah dan lainnya. Di saat belusukan saya sering menemui kasus reruntuhan candi Hindu-Buddha. Oleh masyarakat awam dikaitkan oleh cerita Masjid Wali yang belum selesai dibangun. Masyarakat awam menyebutnya dengan nama Masjid Wurung, Langgar Wurung, Masjid Bubrah, Langgar Bubrah, padahal itu memang bukan peninggalan zaman wali. Atau memang, para wali dahulu memanfaatkan reruntuhan candi menjadi masjid, jadi melanjutkan fungsi dari tempat itu sebagai tempat suci meski berbeda keyakinan. Saat ini yang paling banyak saya temui adalah reruntuhan candi menjadi makam umum. Berhubung belum diketemukannya bukti tertulis yang menjelaskan kesejarahan situs ini,
jadi tidak banyak yang bisa saya ulas tentang kesejarahan situs Gumuk Ambeng, tentang dibangun tahun berapa, era raja siapa, arsiteknya siapa, dan lain-lain. Sekian ulasan tentang situs Gumuk Ambeng. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah dan budaya Nusantara. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir video. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.